Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mathalul anbiya'i min qabli, perumpamaan para nabi sebelum aku, kamathali rajulin bana bunyanan, seperti seorang laki-laki yang membangun satu bangunan, fa ahsanahu, maka dia membaguskannya, ya. Kalau sekarang mungkin ya di temboknya dicat, kasih penerangan. Wa ajmalahu, membaguskannya, kasih ornamen-ornamen, ya, bangunan itu biar indah paduan warnanya. Illa maudhi'a labinatin, tapi ada satu bata, ya, satu hebel, min zawiyatin min zawayahu, dari salah satu penjurunya atau salah satu dindingnya yang dikosongkan, ya. Misalkan kalau bangunan ini, nah di dinding sebelah sana itu satu batanya kosong, semuanya udah bagus, cuma itu satu bata kosong di depan. Faja'alan nas yatufu nabi, orang-orang pun kemudian mengunjunginya, melihat-lihatnya. Wa ya'jabunalah, lalu mereka juga kagum dengan bangunan itu, ya. Contoh bangunan yang sedang kita bangun pun, ya, meski belum beres pan lihat-lihat orang teh. Ini mah udah beres, tentu baru lagi dilihat-lihat, wah ini bagus. Tapi pas lihat satu bata yang kosong tadi, wa yaqulun halla wudi'at hadhil labinah, kenapa tidak dipasang ini bata hiji deui cenah lebar? Kenapa ini kosong? Enggak ada dana buat beli satu bata cenah. Qala, kata Nabi SAW, fa'anal labinah, maka akulah bata yang terakhir itu, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Ini hadis menegaskan bahwa Nabi SAW adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi sesudah beliau. Kalau ada orang lain yang ngaku-ngaku sebagai nabi, itu mah bukan nabi, barangkal namanya. Barangkal mah mun teu dipiceun, disimpen di handap, di dedet, nya tutup ku lantai, ku keramik, nya ku kebekan, ya. Jadi semua yang ngaku nabi sesudah nabi itu bukan nabi, tapi barangkal, ya, atau sampah. Kemudian bab taslimul hajar ala nabi. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sungguh aku la'arifu, benar-benar tahu, hajaron, satu batu, bi Makkah, di Makkah, kana yusallimu alayya, yang pernah salam kepadaku, qabla an ub'atsa, sebelum aku diutus jadi nabi. Ini yang disebut dengan ciri-ciri nubuat, ya, ciri-ciri nabi akan menjadi nabi.
Inilah ariful an, aku betul-betul masih tahu sekarang yang mana batu itu. Tapi jangankan kita, ya para sahabat pun nggak dikasih tahu batu yang mana. Tapi batu itu betul-betul bisa ngomong, ya. Jadi ada batu bisa ngomongnya itu salam ke Nabi, assalamu alaika atau assalamu alaikum, ya. Para ulama Ahlussunnah sepakat hadis-hadis seperti ini sahih, benar adanya dan pasti terjadi. Dan ini membuktikan bahwa setiap benda mati itu ada yang mumayyaz. Mumayyaz itu ada yang beda, yang istimewa, keluar dari hukum alam, keluar dari hukum adat. Dan yang begini banyak, ya. Ini juga salah satu contoh mukjizat kenabian Nabi SAW. Sudah pernah kita bahas pohon kurma yang tidak dijadikan lagi mimbar oleh Nabi sampai menangis, dan tangisannya terdengar oleh semua jamaah masjid. Lalu Nabi bertanya, Nabi berjelaskan, dia menangis karena tidak lagi dipakai mimbar Nabi SAW. Masa ada pohon kurma menangis, maka jeung masa, ya. Nabi nggak mungkin berbohong. Allah Maha berkuasa, ya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah berkuasa untuk mewujudkan apapun yang Dia inginkan. Termasuk bulan belahnya jadi dua, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Dan itu betul kelihatan oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, ya. Ketika minta, kalau betul kamu Nabi, sok cenah tu belah bulan purnama, belah, ya. Kemudian besoknya tanya ke rombongan yang baru datang. Kata rombongan yang baru datang itu, kalian di sini melihat belah dua enggak? Ya lihat tuh. Jadi melihat juga orang lain. Kalau misalnya disebutkan sihir, masa hanya, kalau sihir mah berarti orang Mekah unggul nuka sihir. Kalau orang yang di luarnya tidak terkenal, ini betul-betul belah. Meski tidak ada catatannya di dunia astronomi, orang percaya bahwa bulan pernah belah, ya. Kayalah kapange ku Elon Musk, ya, ditaliti di bulan. Mana ya bongkahan dulu pernah belah bulan, lalu satu lagi, ya. Dan banyak hal-hal lain yang terjadi seputar hal-hal yang di luar hukum adat, hukum alam, itu semuanya benar. Ahlussunnah meyakini itu semua pernah terjadi. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi Allah wa ashabahu bizawra. Nabi dan para sahabatnya sedang ada di Zawra. Wa Zawra bil Madinah. Zawra itu ada di Madinah. Indas suq wal masjid. Bukan wal masjidu, itu wal masjida. Wal masjidi. Dekat pasar dan masjid fi ma thamma. Ada jarak yang jauh, ya. Thamma itu dari thamma, ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan thamma itu di sana jauh. Kalau diisimkan pakai hak kayak mahiyah, wa ma adraka ma hiyah, asal nama ma jeung hiya, ma hiya gitu, pakai hak jadi mahiyah, kayak sama jauh, tapi masih di Madinah. Da'a biqadahin fihi ma, Nabi minta wadah air. Fa wada'a kafahu fi, Nabi meletakkan telapak tangannya di wadah air itu. Menahan naon nya sisiuk baskom, baskom gede teuing rantang. Dalam riwayat lain masuk seukuran telapak tangan.
Faja'ala yanbu'u, lalu tiba-tiba memancar, yanbu itu manba itu kan mata air, min baini asabihi, di antara sela-sela jarinya air. Fatawaddo'a jami'u ashabihi, maka semua sahabatnya kemudian berwudu. Qala, ini yang kolanya saya lupa, nggak merujuk, nggak jauh lah. Thabit, biasanya Thabit al-Bunani yang meriwayatkan dari Anas bin Malik atau Qatadah. Qultu kam kanu ya Aba Hamzah, saat itu jumlahnya berapa orang? Kanu zuha'a thalathimiyah, kurang lebih 300, nggak ada air. Kemudian ya, Nabi memancarkan air dari sela-sela jarinya, semuanya bisa wudu. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada air, jangan menyimpulkan dulu tayamum, cari dulu, usaha dulu. Dan hadis seperti ini ada dua, baik yang diriwayatkan oleh Anas, jadi ada dua, ada pula yang diriwayatkan oleh sahabat lain, diantaranya Jabir. Kalau hadis Jabir yang pernah saya tulis di majalah Risalah dalam bab tayamum, ya, pengantar tentang tayamum, itu mah jelas disebutkan kunna fi safarin, kami dulu pernah safar lalu tidak menemukan air, lalu Nabi minta siapa yang masih punya air bawa sini. Sama begini, Nabi masukkan telapak tangannya kemudian memancar, tapi di sana disebutkannya jumlahnya 80. Ini ada nyabamanya mal bating. Kalau ini mah di Madinah di Zawro. Zawro itu yang nanti di zaman Utsman bin Affan dipakai tempat adan. Adan apa? Adan buat khusus para pedagang, biar mereka ketika mendengar adan itu terus ke masjid. Tapi adannya sebelum adan Jumatan, ya. Yang itu kemudian dipakai hari ini oleh mazhab Syafi'i, adan Jumatan teh 2 kali, ya. Saya kalau Jumatan di Kosambi tatangga sabola adan, ya. Pak Haji, adan di batur biasa, usah batur mah adana 2 kali, pan di pasar. Itu mulai dimasukkan ke masjid itu di zaman Imam Al-Ghazali, ya. Kalau dulu di pasar. Kenapa zaman Imam Al-Ghazali dimasukkan di masjid? Karena zaman Imam Al-Ghazali sudah ada manaroh. Manaroh itu menara. Jadi itu kudu ada di pasar, ada di masjid ge kalengi ke pasar gitu. Intinya adan yang pertama itu adan untuk memanggil siap-siap agar mereka ketika ada adan yang kedua sudah siap, ya, mendengarkan adan. Itu bagian dari ijtihad, ya. Cuma memang yang paling tepat kalau mau adan seperti Utsman ya di pasar. Meskipun fikih di Nahdiyin juga saat ini daina maka dengit. Nya adan di masjid oge ka pasar cenah gitu. Jadi untuk siap-siap. Kalau kami atau kita berpendapat tidak perlu, ya, zaman Nabi tidak ada dan sekarang zamannya canggih, jam dan sebagainya, jadi tidak perlu komo memena yang nyetel ngaji banyak. Nah, itu meski tidak sesuai sunnah, intinya mudahlah bagi orang-orang untuk tahu bahwa ini hari Jumat siap-siap. Kalau dulu kadang kan tidak ada jam kemalinaan. Nama pasang alarm 10. Nah, di hadis yang kedua tadi disebutkannya 80 ketika safar, tidak ada air. Ini yang sering kita jelaskan bahwa bapak-bapak mun keur safar tong sok tayamum, pugu datang ke masjid, di masjidna aya tempat wudu, jol neangan tembok we jeung kebul, ya. Nggak boleh, itu nggak ada sunnahnya, nggak ada hadisnya. Nabi dalam safar pun mencontohkan wudu selama masih ada air. Bahkan tidak ada air pun, ya, tetap saja Nabi sampai cangkel atau 80 kieu.
Cek urangnya Nabi terus kedah repot-repot cangkel wios tayamum. Nabi tidak demikian. Termasuk sering saya bahas hadis-hadis yang lain yang ketika safar juga nggak ada air, cuma ada perempuan musyrik yang bawa wadah air. Ada kan di bab bejana di Bulugul Maram bab wadah. Kata Nabi minta aja. Ngambil sasiuk, Nabi wudu. Kemudian sahabat pun wudu, tapi bukan dari memancar air, cuma wudu dari wadah itu. Cukup tuh 40 orang. Bahkan ada sampai yang mandi junub, ya. Dan ibu-ibu itu sebelumnya ketemunya oleh Ali, karena Ali disuruh oleh Nabi cari air. Ketemu ibu-ibu itu bawa air, minta, ayo cenah ketemu Nabi. Jadi meskipun saat itu sedang safar, Nabi tetap cari air dulu, ya. Bahkan nepikeun kamaksakeun mujizat airnya sampai keluar. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika safar itu tetap ari cai mah wudu lah ke mun palam tajidu ma'an enggak ketemu air baru fatayamamu, ya. Atau hadis anu tumpak para hudanya kami cenah bawa sedikit air cukup buat minum, boleh tidak wudu dengan air laut? Henteu nanyana boleh tidak tayamum? Enggak. Wudu jeung cai laut. Kade bapak-bapak nu tumpak parahu da beda cai laut nu geus disuling oge aya we rada bedana nya. Rada semua asin nya. Mandi teh asa kumaha nya siga geus ngojai ti laut teh. Asa teh bersih. Tapi tetap pakai itu buat wudu. Da dalil lagi kitu ti Nabi. Cenah asa teu parugu mending tayamum we. Ya, enggak, di hadisnya juga wudu pakai air laut, jangan tayamum. Ini juga sama menunjukkan bahwa ada mukjizat Nabi berupa hal-hal yang keluar dari hukum adat. Kita jangan bertanya, oh masa ada air keluar dari sela-sela jari Nabi? Nggak usah tanya masa. Ini mah mukjizat, ya, bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian masih seputar air. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama ghazwati Tabuk. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun perang Tabuk. Maksudnya perang menuju Tabuk. Tabuk itu daerah Saudi Utara. Itu pangkalan militer Romawi, karena yang disebut Romawi Pak dulu pusatnya itu di Turki sekarang, dan wilayahnya itu sampai Yordania, Suriah itu teh Romawi Timur, mayoritas Kristen, ya. Dan kayaknya lagi Suriah mah 50-50, setengah anak Kristen Ortodok, ya, Kristen Romawi Timur. Anu lajo film Muhammad Al-Fatih mah tahulah Kristen yang itu, dan setengahnya lagi Islam, ya. Siga di Palestina we 50-50, Yahudi, Kristen, Islam. Tidak mayoritas Islamnya juga, karena dulu yang disebut Romawi Timur, bukan Romawi AS Roma Lazio lain, ya. Disebut Romawi di zaman Nabi itu Turki, ya, sampai batasnya itu ke Yordania hari ini, Suriah, Palestina, Israel mau disebut, ya. Itu daerah Romawi. Nah, ini pangkalan militernya itu ada di Tabuk. Dan Nabi dapat informasi Romawi mau membalas kekalahannya dalam perang Mu'tah tahun sebelumnya, tahun 8 Hijriah kan. Pasukan Romawi menyiapkan pasukan perang. Nah, sampai di Mu'tah disambut ke pasukan Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah,
terus saja deh Ja'far bin Abu Thalib, semuanya meninggal sampai nanti Khalid bin Walid, ya. Nah, kalah di sana, tahun depannya di Tabuk menyiapkan lagi pasukan perang. Kata Nabi, sambut. Namun Romawi sampai masuk Hijaz bahaya, ya, pasti jadi korban banyak anak istri, ya, masyarakat sipil. Makanya Nabi bawa pasukan ke Tabuk mending perang di luar kota, di luar negara, di tempat terbuka. Itu Tabuk teh. Dan ternyata ketika Nabi datang ke Tabuk, pasukannya sudah nggak ada. Sieun ngadengin Nabi, wah cenah kamari wae ku Khalid bin Walid, nya eleh komo ayeuna jeung Nabi cenah gitu. Fakana yajma'us shalah, Nabi menjama salat. Fa shollat zuhra wal asra jami'an, Nabi sholat duhur dan asar di jama', wal maghriba wal isya'a jami'an, maghrib dan isya juga di jama'. Nah ini tolong bapak-bapak diperhatikan ya, urutan sholat nggak boleh diubah. Da cenah ieu mah waktu asar, jadi asar heula tuluy lohor teu bisa. Anger lohor heula tuluy asar. Boleh tidak kita bermakmum duhur ke yang asar, boleh, da sama rakaatna. Atau sholat maghrib dan isya heula geus isya maghrib beda dilaksanakannya di waktu isya, nggak bisa, urutannya nggak boleh diubah sholat mah, ya. Maghrib lalu isya. Hatta idza kana yauman, pernah satu hari akhara sholat, Nabi mengakhirkan sholat, tsumma kharaja, kemudian keluar dari tendanya. Fasolat duhra wal asra jami'an, Nabi sholat duhur dan asar di jama'. Ini menunjukkan ketika safar di jama' itu boleh diakhirkan, disebut jama' takhir. Jadi meskipun ini kalau disebut khoroja berarti Nabi sudah bikin tenda, dan memang Nabi tinggal di Tabuk itu sampai 20 hari menunggu bisi pasukan Romawi balik deui. Sampai 20 hari tinggal di tenda. Boleh meskipun sudah datang waktu duhur diakhirkan, ya. Kasana keur teu sibuk oge boleh diakhirkan, memilih untuk jama' takhir. Tsumma dakhala, Nabi masuk lagi ke tendanya. Tsumma kharaja ba'da dzalik, kemudian keluar sesudah itu. Fa sholal maghriba wal isya jami'an, lalu sholat maghrib dan isya di jama'. Ini menunjukkan bahwa sholat di jama' ketika safar, ketika menetap itu boleh, tidak haram, ya, tidak bid'ah. Kan kalau di fikih di rekan-rekan kita nu disebut jama' mah mun keur ala safarin teh sedang dalam perjalanan. Contoh kalau kita ke Jakarta, tah di rest area menang di jama'. Tapi kalau kita sudah datang ke Jakarta, misalkan Sabtu Minggu di Jakarta, nggak boleh di jama'. Harus biasa we, kalau qashar boleh. Itu atau kalau sedang sibuk. Nah, dalilnya itu haji Nabi SAW. Nabi selama haji dari mulai tanggal 8 sampai 13 itu jamaknya cuma 2 kali. Satu jamak takhir, jamak takhir di Arafah duhur dan asar. Yang kedua jamak takhir di Muzdalifah maghrib dan isya. Selama di Mina Nabi tidak jama' tapi qashar, ya. Tanggal 8, kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 selama di Mina Nabi tidak pernah jama' tapi qashar, ya. Jadi subuh gitu, duhur sholat 2 rakaat udah tadi jama', asar sholat 2 rakaat sudah gitu. Nah itu yang kemudian dijadikan fikih oleh para sahabat. Nabi itu menjama idza jadda alai safar,
Apabila berat dalam safar, air kenyal mah sedang menetap, itu tidak jamak, tapi qasar unggul gitu. Fikih itu betul, tapi fikih itu bukan berarti membatasi. Tidak boleh jamak. Boleh, buktinya ini dalil dari hadis perang Tabuk ini. Nabi selama 20 hari di Tabuk menjamak. Tapi ini juga jangan dijadikan pembatasan kudu dijamak. Teu meunang teu. Ya. Jadi dua hadis ini dua-duanya ada dan pilihan. Saya sendiri dulu zaman ngajar di Garut, lohor sholat lohor, udah gitu. Kayak asar sholat asar. Dan seandainya kalaupun saya di jamak, lohor asar, asarnya didinya kene, ya masjid, ya kelas. Masa mendengar adzan tidak datang ke masjid? Ya, saya sebut masa itu kan ada hadisnya. Nabi sholat di Mina, sholat subuh. Beres sholat di lawang tenda itu lihat ada 2 orang yang nggak sholat. Kadieu, kenapa kamu nggak sholat? Sudah cenah di tenda sebelah sana, kan Minama kota tenda. Kalau kamu sudah sholat lalu kamu datang ke tempat yang sedang sholat, sholat lagi. Kalau kamu mendengar panggilan adzan, sholat lagi. Jadi bapak-bapak tong kena ada geus di jama cenah, misalnya di Cililin di Jakarta, datang ka dieu nya, ngong adzan asar. Cenah, irah adeng-adenge adzan cenah sare nya. Boleh, tapi yang utama tetap kalau mendengar adzan datang sholat deh. Saya pun ya demikian. Kalau saya jamak qasar di perjalanan da bisi asar kesiangan, datang ke rumah dengar adzan, bahkan terdengar adzan saya nu adana asar teh gitu, padahal geus salat asar nggak apa-apa ya. Jadi itu ya, sekali lagi dua-duanya boleh. Ketika kita contoh saya dulu ketika di Bogor ya, saya kan di Bogor 3 hari 2 hari minimal, teman-teman saya yang lain gak mau jamak, bahkan qasar pun tidak mau ya. Kenapa? Apa cenah di hadisnya? Kalau repot safarnya? Enggak. Itu fikih sahabat dari hadis Nabi ya, atau keumuman, tapi bukan berarti enggak boleh. Atau sebaliknya nya ai di urang mah jamak qasar teh kudu lamun teu dijamak teh doraka gitu. Makanya saya di Garut nah cenah usah teu dijamak safarnya bae we itu teh. Nabi ge selama di Mina tidak dijamak ya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat deui gitu. Kecuali mungkin di Pangandaran dari riweuh. Jadi kalau sedang riweuh, ya, jadali sabar itu sedang repot, boleh dijamak. Kalau tidak sedang repot, sebaiknya tidak dijamak. Meski boleh dijamak. Begitu ya Pak, fikih jamak dan qasar. Kalau qasar Nabi selalu, tapi kalau jamak tidak selalu. Jadi tidak satu paket otomatis. Kalau qasar mah selalu, Nabi tidak pernah tidak qasar ketika safar. Tapi kalau jamak, Nabi pernah jamak, pernah juga tidak. Pernah jamak ketika di Tabuk 20 hari, pernah tidak ketika Nabi ibadah haji di Makkah tidak jamak, tapi qasar. Ketika mengimami di Masjidil Haram pun kata Nabi, "Fatimmu fa inna qaumun safrun." Kalian nanti tambah lagi ya, karena kami sedang safar ya. Contoh ketika kami mengimami di Cilawu kan, dititah orang Cilawu, mangga we ustad nya urang mah qasar. Maka saya maju ke depan, lalu saya minta rombongan Bandung di belakang. Kenapa di belakang? Ada safar. Jadi ketika saya beres 2 rakaat ya, maka imamnya ganti ke orang Garut anu safar di belakang, udah selesai. Kalau di depan keriweuh teh nya, wah gitu. Jadi diatur dulu yang safar di belakang, ngarah teu ngaganggu saf ya. Jadi kita tetap sholat 2 rakaat meski mengimami, tapi makmum yang orang Garut nambah lagi 4 rakaat. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, innakum satatuna ghadan insyaallah taala aina Tabuk. Kalian
besok insya Allah akan datang ke mata air Tabuk. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiyan nahar. Kalian tidak akan datang ke sana kecuali sudah menerangi siang. Caang. Faman jaa'a minkum, siapa yang datang ke mata air itu di antara kalian, fala yamassa min ma'iha syai'an hatta atiyah. Jangan ada yang dulu menyentuh airnya sedikit pun sehingga aku dulu yang datang. Karena zaman Nabi kan nya jiga urang we mun ngabring turing anger we da moal berjamaah nya aya nu pangeulana aya nu nyasar. Jadi siapa yang lebih dulu datang jangan dulu minum air itu, jangan dulu menyentuh, nanti saya dulu. Faji'na, lalu kami datang ke sana, wa qad sabaqona ilaiha rajulani. Ternyata sudah ada dua orang yang mendahului nu caliweura deui. Wal ainu mithlu syiraq. Ternyata mata airnya seperti syiraq. Syiraq teh tali senal kecil. Tabiddu itu mengalirkan bisyai'in min ma, airnya sedikit. Gara-gara dipiheulaan ya, didahului. Qala fasa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya, hal masastuma min maya sayan, kalian mengambilnya ya, menyentuhnya ya? Iya, na'am. Nah, jadi sahabat ge anu caliweuran mah ya. Jadi kalau di kita geus beri kumaha aya we nu caliweuran mah. Fasabbau man Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memarahi mereka. Ya, mun basa cek aing oge monto. Pararanal cenah. Wa qala lahum ma sya'allahu an yaqul. Nabi mengatai kepada mereka berdua yang Allah kehendaki, beliau berkata, tentu Nabi tidak akan kasar kayak tadi ya. Nabi memarahinya tetap dengan bahasa yang lembut meski agak keras. Qala tsumma gharafu bi aidi minal ain qalilan, lalu pasukan pun mengambil dari air itu sedikit-sedikit. Hatta jatama fi syai'in, dikumpulkan dalam satu wadah. Wa ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadai wa wajahu, lalu Rasul mencuci tangan dan wajahnya dari wadah air yang udah sedikit yang diambil dari mata air tadi. Detik-detik bisi kiruh. Nabi kemudian cuci muka. Tsumma adahu alai fi, kemudian air bekas cuci muka Nabi itu disimpan lagi ke sana ya, dikucurkeun di kadinya. Ternyata air yang tadi Nabi pakai cuci muka itu sesudah dikucurkeun di kana mata air tadi, fajaratil ain bimain munamir, tiba-tiba airnya mengalir deras nya siga walungannya siga sungai Ar. Au qala gozir, gozir teh sama lebat. Hatta staqon nas, sampai orang-orang semua bisa minum ya, istisqa. Tsumma qala, lalu kata Nabi, yusiku ya Muadz, sebentar lagi Muadz, intolat bikahaya, kalau kamu panjang umur, antaro mahauna qad muli ajinanan, kamu akan melihat sebentar lagi ini daerah sekeliling ini akan penuh dengan kebun-kebun. Jinanan teh dari jannah ya, kebun-kebun. Dan Muadz mengalaminya meski Nabi kan tahun depannya meninggal dunia ya, wafat. Ini juga mukjizat Nabi ya. Lain sunnah lain. Bisi di desa cai kunci teh digitukeun insyaallah mal nambahan kunci mah. Anggar we kudu diganti mesinnya jadi 5 PK. Ngarah ngocor badag deui. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi sangat mungkin ada terjadi hal-hal di luar hukum adat hukum alam karena kemujizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau terkait dengan orang lain sangat mungkin juga, tapi karomah itu tidak bisa disaintifikasi. Yo cenah lamun hayang cahina ngagolontor gede
baca wirid anu tama dukun mencayang golontor gede mah ganti mesinnya jadi 5 PK caina jadi badak kira. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.